Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya Bapak Khairul Huda pada materi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kiat menghindari kesulitan belajar. Apa itu kesulitan? Kita mulai ya. Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai sebuah tujuan. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana siswa atau murid tidak dapat belajar dengan baik. Hal ini bisa dikarenakan dalam proses belajar menemui atau terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiologis. Jenis-jenis kesulitan belajar meliputi kekacauan belajar, learning disorder, di mana proses belajar seseorang terhambat atau terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Misalnya seseorang yang atau pelajar, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga misalnya yang sifatnya keras, bela diri, karate tinju, dan lainnya, akan mungkin ya mengalami kesulitan dalam belajar yang sifatnya halus seperti menari yang perlu atau menuntut gerakan yang lemah, gemulai. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan oleh siswa tidak berfungsi dengan baik, meski sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya ketidaknormalan mental. Secara mental tidak ada gejala gangguan mental ataupun gangguan alat indera atau gangguan psikologi lainnya. Misalnya gini, seorang yang mempunyai postur tubuh yang tinggi atletis tentu akan potensi atau cocok menjadi atlet bola voli. Namun karena tidak pernah dilatih untuk bermain voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan bola voli dengan baik. Underachiever mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, namun prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang selanjutnya adalah slow learner, lambat belajar. Siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan kelompok atau siswa yang lainnya, meski mempunyai potensi intelektual yang sama. Selanjutnya adalah learning disability. Ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau bahkan menghindari belajar, sehingga tentunya akan berdampak pada hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Untuk dapat menetapkan gejala kesulitan belajar dan menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka diperlukan kriteria, ukuran sebagai batas atau patokan. Sehingga dengan kriteria ini dapat ditetapkan batas di mana siswa
diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Di sini ada 4 ukuran yang dapat menentukan kegagalan atau kemajuan belajar siswa. Ukurannya adalah tujuan dari belajar atau pendidikan. Siswa yang dapat mencapai target tujuan belajar atau tujuan pembelajaran dianggap siswa yang berhasil, sedangkan yang kurang mencapai target dikatakan mengalami kesulitan belajar. Kedudukan dalam kelompok. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar saat memperoleh jika atau apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan. Mungkin bisa dilihat dari ranking kelasnya. Nah, ini berarti ada bisa jadi ranking yang paling mungkin paling rendah itulah yang mengalami kesulitan belajar, bisa jadi ya. Yang selanjutnya adalah tingkat pencapaian hasil belajar dibandingkan dengan potensi. Tingkat pencapaian hasil belajar yang dibandingkan dengan potensinya. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya atau biasa disebut underachiever. Yang selanjutnya adalah kepribadian. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila menunjukkan gejala perilaku atau kepribadian yang menyimpang dari seharusnya. Kiat menghindari kesulitan belajar. Kiat-kiat menghindari kesulitan belajar adalah bisa jadi pertama adalah kita menentukan tujuan belajar. Tujuan belajar dapat membantu pemusatan perhatian terhadap apa yang dipelajari. Sikap mental diharapkan saat pada tujuan belajar, sehingga apapun yang terlepas dari tujuan tidak usah kita cari dan abaikan. Kenali sistem ingatan. Dalam rangka belajar perlu mengenali sistem ingatan diri sendiri, sebab hal ini sangat menentukan berhasil tidaknya seorang pelajar dalam kegiatan belajarnya. Kenali rentang konsentrasi. Dalam belajar, konsentrasi memegang peran penting bagi seseorang, sebab seseorang yang tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dalam belajar, dia tidak akan mendapatkan sebuah kesan yang diinginkan dari hasil belajar. Kenali tipe belajar sendiri. Macam-macam tipe belajar. Kalau istilahnya bisa sambil belajar sambil berbuat, belajar dengan bersuara, dengan lewat kata hati, belajar dengan gerakan mata, dan lainnya yang dianggap sesuai dengan diri sendiri, karakteristik sendiri. Bila itu yang ditemukan yang dianggap paling mendukung belajarmu, silakan dipakai. Kenali sifat buku. Kadang-kadang kita membaca buku merasa sulit untuk mencerna atau memahami isinya, maka untuk siswa pelajar atau pelajar yang gemar membaca buku perlu mengenali sifat sejumlah buku. Selanjutnya adalah jauhi sifat malas. Nah, ini yang terpenting ini, karena ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita gagal yang karena dalam yang sifatnya adalah dalam diri indaran kita. Sekiranya ingin menjauhi sifat malas, maka jauhkanlah sifat mungkin suka bergantung pada hasil kerjaan orang lain atau nyontek. Mungkin bisa mulai dengan suka membaca buku serta rajin mengerjakan tugas-tugas
entah itu PR ataupun ulangan harian, serta tidak menunda kegiatan belajar. Penuhi keinginan sesaat. Kadang saat kita belajar mungkin mengalami boring atau yang mengganggu konsentrasi belajar. Ya, bisa kita alihkan sebentar ya, mungkin bisa nyemil, makan snack ataupun nonton TV dan lainnya. Sekedar untuk rehat sejenak. Kemudian catat tugas yang belum selesai. Nah ini ya, karena kalau memang kita belum sempat menyelesaikan tugas, alangkah baiknya dicatat apa yang kira-kira yang belum saya kerjakan. Karena kadang-kadang kita tidak boleh mengandalkan ingatan ya, kadang-kadang kita lupa. Belum siap jangan belajar. Kesiapan untuk belajar bukan berarti fisik saja, tetapi juga dalam arti kejiwaan atau psikis, material, agar menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Kesiapan diri kita entah fisik ataupun psikis sangat menentukan atau sangat membantu dalam kita mencapai keberhasilan dalam belajar. Itulah materi hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.